Halo teman-teman, selamat datang di Narasi Nata. Di sini aku bakal bahas berbagai novel, rangkuman, review seru, dan rekomendasi bacaan terbaru. Siap? Yuk masuk ke dunia cerita. Bagian 7. Pada hari kelima, masih juga berkat si domba, suatu rahasia hidup Pangeran Cilik terungkap. Ia bertanya padaku tanpa basa-basi, mendadak seperti hasil suatu persoalan yang sudah lama diam-diam direnungkannya. Kalau domba makan semak, apakah ia juga makan bunga? Domba makan segalanya yang ditemukannya. Juga bunga-bunga yang berduri? Ya, bunga-bunga yang berduri. Apa gunanya duri kalau begitu? Aku tidak tahu. Pada saat itu, aku sibuk berusaha membuka baut mesin yang terlalu kencang. Aku sangat risau karena kerusakan itu tampaknya parah sekali dan perbekalan air minum yang makin berkurang membuat aku ngeri. Duri-duri, apa gunanya? Sekali bertanya, Pangeran Cilik tidak pernah melalaikan pertanyaan itu. Kesal karena baut itu, aku menjawab sembarangan. Duri tak ada gunanya, semata-mata sifat jahat bunga saja. Oh, begitu. Tetapi setelah terdiam sesaat, ia membalas seolah-olah gusar. Aku tidak percaya padamu. Bunga-bunga lemah. Mereka naif. Mereka menghibur diri sebisa-bisanya. Mereka sangka dirinya mengerikan berkat duri-durinya. Aku tidak menjawab. Saat itu aku sedang berkata dalam hati. Jika baut ini tetap membangkang, akan kulepas dengan palu. Pangeran Cilik kembali mengganggu renunganku. Dan kau kira bunga-bunga? Bukan. Aku tidak mengira apa-apa. Aku tadi menjawab seenaknya. Aku sedang sibuk dengan hal-hal yang serius. Tercengang ia memandangku. Hal-hal serius? Ia memandangku, palu di tangan, dengan jari-jari hitam berlumuran minyak gemuk, sedang membungkuk di atas benda yang baginya tampak jelek sekali. Kamu bicara seperti orang dewasa. Aku agak malu, tapi tanpa rasa kasihan ia menambahkan, kau mengacaukan segalanya. Kau mencampur baurkan segalanya. Ia sangat kesal. Ia mengibas-ngibaskan rambutnya yang keemasan. Aku kenal planet yang dihuni seorang bapak berkulit merah padam. Ia belum pernah menghirup bunga, belum pernah memandang bintang, belum pernah mencintai seseorang. Belum pernah berbuat apa-apa selain menghitung, dan sepanjang hari ia berkata seperti kamu, aku orang serius. Dan itu membuat dadanya busung karena congkak. Tapi ia bukan manusia, ia jamur. Apa? Jamur? Pangeran Cilik sekarang pucat pasi karena berang. Telah jutaan tahun bunga-bunga membuat duri. Telah jutaan tahun pula domba tetap memakan bunga. Dan bukan hal serius berusaha mengerti kenapa bunga-bunga bersusah payah membuat duri yang sama sekali tidak berguna. Tidak penting peperangan antara domba dengan bunga. Tidak lebih penting dan serius daripada penjumlahan seorang bapak gemuk yang merah padam. Dan bila aku mengenal setangkai bunga yang hanya satu-satunya di dunia, yang tidak terdapat di mana-mana selain di planetku, dan yang dapat dimusnahkan oleh seekor domba kecil begitu saja pada suatu hari, tanpa menyadari apa yang diperbuatnya. Itu tidak penting. Wajahnya memerah, kemudian sambungnya. Kalau seseorang mencintai bunga yang hanya tumbuh setangkai saja di sekian jutaan bintang, itu cukup supaya ia bahagia bila memandang bintang-bintang itu. Ia berkata dalam hati, bungaku ada non jauh di sana. Tetapi bila domba memakan bunganya itu, baginya seakan-akan semua bintang tiba-tiba padam. Dan itu tidak penting. Ia tidak mampu berbicara lagi. Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Malam sudah tiba. Aku melepaskan alat-alatku. Aku tidak pedulikan lagi palu, baut, haus, dan maut. Di suatu bintang, di suatu planet, planetku yaitu bumi, ada seorang pangeran cilik yang perlu dihibur. Aku memeluknya, aku menimangnya. Aku katakan padanya, kembang yang kau sayangi tidak dalam bahaya. Akan kugambarkan sebuah berangus buat dombamu. Akan kugambarkan sebuah baju besi buat bungamu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Aku merasa serba salah. Aku tak tahu bagaimana mencapainya, di mana menyusulnya. Sungguh penuh rahasia.
negeri air mata. Bagian 8. Aku cepat mengenal bunga itu lebih baik. Di planet pangeran kecil selalu terdapat bunga-bunga yang sangat sederhana, berhiaskan selapis kelopak saja, yang tumbuhnya tidak memakan tempat dan tidak mengganggu siapapun. Bunga-bunga itu muncul pada pagi hari di tengah rerumputan dan layu pada malam hari. Tetapi bunga yang satu itu tumbuh pada suatu hari dari benih yang datangnya entah dari mana, dan pangeran cilik dengan hati-hati mengawasi tangkai itu, yang berbeda dari tangkai lain. Mungkin saja sejenis pohon baobab yang baru, tetapi tangkai itu berhenti tumbuh dan mulai mempersiapkan sebuah bunga. Menyaksikan terbentuknya sebuah kuncup yang besar sekali, pangeran cilik menduga sesuatu yang ajaib akan terjadi. Sedangkan diam-diam dalam kamarnya yang hijau, bunga itu tiada habis-habisnya bersolek agar menjadi indah. Ia memilih warnanya dengan seksama. Ia pelan-pelan mengenakan bajunya. Ia mengatur kelopaknya satu persatu. Ia tidak mau muncul keriput seperti bunga candu. Ia hanya mau muncul dalam kesempurnaan seri kecantikannya. Ia sangat genit. Maka acara berdandan yang misterius itu berlanjut berhari-hari. Lantas pada suatu pagi, justru pada saat matahari terbit, ia pun tampil. Dan setelah bekerja dengan begitu tekun, ia berkata sambil menguap. Aku baru saja bangun. Mohon maaf, rambutku masih kusut. Pangeran cilik tidak dapat menahan rasa kagumnya. Wah, betapa cantiknya kau. Benar bukan? Jawab bunga itu dengan lembut. Dan aku lahir bersama matahari. Pangeran cilik menduga bunga itu tidak terlalu rendah hati, tetapi begitu mengharukan. Ini sudah saat sarapan kiranya. Sambung bunga itu. Sudikah kau melayaniku? Dan pangeran cilik dengan serba malu mencari alat penyiram penuh air segar, lantas menyirami bunga itu. Demikianlah bunga itu terus menyiksanya dengan sifatnya yang angkuh dan cepat marah. Suatu hari misalnya, waktu berbicara tentang keempat durinya, ia berkata kepada pangeran cilik, "Macan-macan boleh saja datang dengan cakarnya." "Tidak ada macan di planetku," sela pangeran cilik. "Lagi pula, macan tidak makan rumput." "Aku bukan rumput," jawab bunga itu dengan lembut. "Maafkan aku." "Aku tidak takut pada macan, tapi aku benci embusan angin. Apakah engkau tidak mempunyai penyekat?" "Benci angin? Kasihan buat tanaman," pikir pangeran cilik. "Bunga ini rewel sekali." "Kalau malam, lindungilah aku dengan sungkup. Tempatmu ini dingin sekali, susunannya kurang nyaman di tempat asalku." Tetapi ia tidak melanjutkan perkataannya. Datangnya dalam bentuk biji, ia tidak sempat mengenal dunia lain manapun. Malu karena ketahuan mulai berbohong, dengan begitu naifnya, bunga itu batuk 2-3 kali, supaya pangeran cilik merasa bersalah. "Mana penyekatku? Aku mau mengambilnya, tetapi engkau sedang bicara padaku." Maka bunga itu batuk lebih keras supaya pangeran cilik jadi menyesal. Demikianlah pangeran cilik. Walaupun berniat baik demi kasih sayangnya, ia segera meragukan bunga itu. Akibat telah menanggapi dengan sungguh-sungguh kata-kata yang remeh, ia menjadi sengsara. "Aku semestinya tidak mendengarkannya." Begitulah katanya padaku pada suatu hari. "Bunga-bunga tidak boleh didengarkan, harus dipandang dan hidup saja. Bungaku mengharumi planetku, tapi aku tidak mampu menikmatinya. Ceritanya tentang cakar-cakar yang membuatku begitu jengkel. Seharusnya mengharukan hatiku." Tambahnya lagi, "Aku tidak mengerti apa-apa waktu itu. Seharusnya aku menilainya atas dasar perbuatannya, bukan kata-katanya. Ia mengharumi dan menerangi diriku. Aku tidak pantas melarikan diri. Aku semestinya menebak kemesraannya di balik tipu dayanya yang kekanak-kanakan. Bunga-bunga itu penuh kontradiksi. Tetapi waktu itu aku masih terlalu muda untuk bisa mencintainya." Bagian 9. Aku menduga ia memanfaatkan suatu migrasi burung-burung liar untuk melarikan diri. Pagi hari ia berangkat, ia membenahi planetnya. Gunung-gunung berapi yang masih aktif digosok-gosoknya dengan hati-hati. Ia mempunyai 2 gunung yang aktif, itu amat praktis untuk memanaskan sarapan. Ia juga mempunyai gunung yang sudah mati, tetapi seperti katanya,
Siapa tahu. Maka gunung itu pun dibersihkannya juga. Ia dibersihkan baik-baik. Gunung-gunung menyala dengan pelan dan teratur tanpa meletus. Letusan gunung api sama dengan kebakaran cerobong perapian. Tentu saja di bumi ini kita jauh terlalu kecil untuk membersihkan gunung kita. Maka itulah gunung-gunung itu begitu menyulitkan kita. Dengan perasaan seolah-olah menyesal, Pangeran Cilik mencabuti juga tunas-tunas baobab yang tersisa. Ia menyangka tidak pernah akan kembali. Tetapi semua pekerjaan rutin itu terasa amat lembut pagi itu. Dan ketika ia menyirami bunga itu untuk terakhir kalinya dan bersiap-siap melindunginya dengan sungkup, ia tiba-tiba ingin menangis. "Selamat tinggal," katanya pada sang bunga. Tetapi bunga itu tidak menyahut. "Selamat tinggal," ulangnya. Bunga itu batuk-batuk tetapi bukan karena pilek. "Aku telah berlaku bodoh," kata bunga itu akhirnya. "Aku mohon maaf, mudah-mudahan kamu bahagia." Pangeran Cilik heran tidak diomeli. Ia terdiam kebingungan dengan sungkup di tangan. Ia tidak memahami sikap lembut dan tenang itu. "Tentu saja, aku mencintaimu," ujar bunga itu. "Kau tidak mengetahuinya karena kesalahanku sendiri. Tidak apa-apalah. Tetapi kamu juga sebodoh aku. Cobalah berbahagia, biarkan sungkup itu, aku tidak menghendakinya lagi." "Tetapi angin..." "Pilekku tidak separah itu. Angin segar malam baik bagiku. Aku ini bunga. Tapi binatang-binatang..." "Aku harus tahan dengan 2-3 ekor ulat. Kalau ingin mengenal kupu-kupu, konon begitu indah. Kalau tidak, siapa akan berkunjung? Kamu juga akan jauh. Kalau binatang-binatang besar, aku tidak takut. Aku punya cakar." Dan bunga itu dengan naif menunjukkan keempat durinya. Sambungnya lagi, "Jangan berlama-lama begini, menyebalkan. Kamu sudah memutuskan mau pergi, pergilah." Karena bunga tidak mau Pangeran Cilik melihatnya menangis. Ia begitu angkuh. Terima kasih telah mendengarkan narasi Nata. Jika cerita ini membuatmu sedikit lebih tenang atau sedikit lebih dekat dengan dunia sastra, kamu boleh bantu channel ini berkembang dengan menekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang novel apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.